Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisa Rosidayafi. Saya mahasiswa psikologi Unisula. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Jadi di sini saya ingin menerangkan tentang filsafat pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Ada 3 istilah filsafat pendidikan dan Islam. Filsafat ini bukan Islam, filsafat ini tidak beragama sebenarnya. Ada filsafat, filsafiyah, hikmah, kemudian pendidikan baru, dan kemudian Islam itu sendiri. Kalau kita berbicara filsafat, kerangka yang kita pakai biasanya bercorak barat atau dari barat. Setidaknya dimulai dari Yunani, Romawi, kemudian sampai modern dan postmodern. Tapi sebenarnya filsafat itu universal. Ia bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun, ya di segala bangsa. Mari kita mulai dengan misalnya ontologi di Quran. Allah memperkenalkan diri kepada kita nama-namanya. Walillahi asma'ul husna fada'u biha kulli Allah awidur rahman ayyamata da'u falillahi lasma'ul husna, yang berartikan sebutkan namanya Rahman, Rahim, dan lain-lain. Di Quran kita mengetahui asma itu bentuk plural, bentuk jamak dari isim atau yang kita sebut ontologi. Allah memperkenalkan, mengajarkan Nabi Adam nama-nama asma ini bentuk plural, bentuk jamak dari isim. Isim atau ismun berasal dari kata sumuwun atau tinggi. Maka yang tinggi dalam bahasa Arab sama, nama itu harus dijunjung tinggi. Pertanyaannya begini, Tuhan memperkenalkan namanya pertama kali dalam ayat yang kita kenal, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi. Allah memperkenalkan namanya bahwa dia Khalim. Iqra berasal dari kata qoro'a yang artinya banyak. Maknanya bisa mengikuti suara dengan huruf, mengumpulkan, atau kadang lazim diartikan membaca. Setiap ada tambahan alif dan nun bermakna sempurna. Qoro'a menjadi Quran, berarti qoro'a Quran, bacaan yang sato', artinya jauh. Kalau jauhnya dia sempurna dari Tuhan, itu syaiton. Kemudian arofa artinya mengetahui. Kalau pengetahuan yang sempurna namanya irfan, berarti jika misal telanjang kalau sempurna itu urian. Pokoknya yang bertambahan an baik semua. Mengapa Allah merasa penting memperkenalkan diri? Ini ontologi. Dalam Islam,
Realitis ontologi akan dijawab dengan pertanyaan, mengapa Allah penting memperkenalkan diri kepada kita? Kita mengidentifikasi dari nama-nama, maka Allah merasa penting memperkenalkan kepada Nabi Adam nama-nama, atau dianggap ada kalau logos itu ilmu tentang yang ada gara-gara ada nama. Kita punya konsepsi tentang ada ini sulit sekali, dari Allah sampai yang paling kecil sampai atom itu satu, tapi kok banyak. Nah, yang banyak itu maujudat, realitas yang diadakan. Jadi begini, seandainya Allah tidak memperkenalkan diri, dalam hadis disebutkan nama Allah ini ada 99, tapi di Al-Quran 120 lebih. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi Asmaul Husna itu bukan 99, tapi ada 200. Kemudian menurut Abu Bakar Ibnu Arabi, nama Allah itu 1000 bahkan lebih. Mari kita buktikan di Asmaul Husna yang 99. Allah tidak disebut sebagai Dayan, Manan, Hanan. Tidak ada di 99 itu, tapi di Quran ada. Jadi Asmaul Husna itu banyak. Hanya penting bagi Allah memperkenalkan diri. Kalau kita tidak salah sebut, namun demikian kamu boleh memanggil Allah atau Ar-Rahman. Apapun atau bagaimanapun caranya, kamu berdoa dan Allah punya nama-nama baik husna ini, kebaikan yang sempurna. Tetapi perlu diketahui bahwa anggapan manusia terhadap Tuhan dengan Tuhan itu sendiri berbeda. Maka Allah membatasi dengan makhluk Allah yang berbeda. Ukuran manusia dengan Tuhan itu berbeda. Manusia senang tidak memiliki keturunan. Pasti senang kan? Tapi bagi Allah itu tidak baik, karena ia akan mengurangi kesempurnaannya. Masa Allah punya anak? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, berarti Allah bukan ibu. Walam yulad berarti Allah tidak dilahirkan, berarti Allah bukan anak. Maka penting bagi Tuhan memperkenalkan diri. Nah, ini yang kemudian dalam filsafat Islam disebut sebagai ontologi. Apa pentingnya Tuhan memperkenalkan diri? Sebab manusia bisa punya Tuhan Nah, ini yang kemudian dalam filsafat Islam disebut sebagai ontologi. Apa pentingnya Tuhan memperkenalkan diri? Sebab manusia bisa punya salah persepsi, manusia bisa salah tanggapan dan lain-lain mengenai Tuhan itu apa dan bagaimana. Lagi pula di Al-Quran, ayat tentang ilmu ini ada 800 lebih. Jadi banyak sekali ayat tentang ilmu ontologi dan ilmu asma.
Nah, sekarang kita beralih kepada epistemologinya. Kalau tadi dikatakan ukuran apa yang pantas bagi manusia, justru sebaliknya kepada Tuhan. Sekarang kita bergeser ke epistemologinya. Tadi dikatakan begini, filsafat dan pendidikan dan Islam ini 3 term yang berbeda yang harus kita pahami secara proporsional. Jadi filsafat ini impor, tidak ada dalam Islam, tapi kalau mau dicari pandangannya ada hikmah. Kemudian pendidikan itu bukan bahasa Arab, namun ini bahasa Sanskerta. Kita juga bisa mencari pandangannya dalam bahasa Arab atau di Al-Quran, misalnya tarbiyah dan ta'alim. Wa'alama tadizu atau robaniyin yang berarti pendidik dari kata robaya, kemudian ribyun yang berarti sama, pendidik, dan filsafat Islam dengan barat itu ilmu datang kepada manusia satu secara kasbi, tapi sebenarnya ada ilmu yang sudah mendahului, namanya ilmu laduni atau ilmu kuduri yang mendatangi kita. Tadi dikatakan epistemologinya secara cara manusia tahu lazim bagaimana. Pertama, tentu saja mahsusat itu cara manusia tahu dengan cara mengindra, mendengar informasi dan mengintip dan lain-lain. Makulat atau menalar, tetapi sebenarnya baik maksusat atau makulat ini disebut ilmu kasbi. Ada pula ilmu laduni. Ilmu laduni ini ada di pesantren, ada pada etimologi Islam. Bolehlah kita katakan pada etimologi Islam bayan, burhan, dan irfan. Bayan itu epistemologi teks, Quran, hadis. Jika burhan dengan akal, dengan cara memperoleh dengan mahsusat. Jika irfan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang sempurna. Mari kita mengorek sedikit tentang ilmu kuduri. Bukan kita yang mendatangi ilmu, tetapi ilmu yang mendatangi kita. Ada ilmu yang mendatangi kita dengan cara kita mempersiapkan diri untuk pantas didatangi ilmu. Nah, pada epistemologi Islam ini disebut sebagai suluk, cara kita bertarekat, bertasawuf, dan lain-lain. Cara ini disebut tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas ini bagaimana di Al-Quran ada ayatnya, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujurat taflahama zakaha wa qatoba man zakaha. Yang dimaksud wa qatoba man zakaha, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Kata tafsir Al-Munir dikatakan bahwa orang yang mengabaikan pendidikan jiwanya, siapa yang mendidik jiwa kita? Bahkan sebelum kita lahir, kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Sudah selesai tentang bab untuluhi kita ini. Akan aku lanjutin ya. Allah bertanya, apakah saya bukan Tuhan kalian?
Iya, kami bersaksi. Rentan dari tahun Rentang kita hidup di dunia ada penyebab rintangan kita terhalang dari Tuhan, bisa mulai dari kesenangan dunia, tapi secara gampang yang menipu, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kamu jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Apa kehidupan ada sandang, pangan, papan, jabatan, harta benda. Ada lagi hal yang sering kita tertipu, yaitu diri sendiri dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai hamba Allah yang baik, kita harus tetap berada di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah, dan kita selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, dan jangan terlalu tertipu daya oleh kemewahan harta dan kemewahan dunia, karena sesungguhnya harta benda yang kita miliki saat ini tidak akan kita bawa besok di akhirat. Dan kita harus tetap menjaga harga diri kita sebagai manusia, harus saling baik terhadap sesama dan beramal. Jadi sedikit rezeki yang kalian miliki, jika kalian ikhlas untuk beramal, insya Allah semua akan berkah dan bermanfaat untuk sesama. Dan karena harta, karena tahta, terkadang manusia lupa akan kewajiban dan larangan dari Allah. Nah, sebab dari itu kita bisa menjadi jauh dengan Allah, kita bisa lupa sama Allah, bahkan kita bisa mempermainkan agama hanya demi ketenaran, kesenangan dunia, sampai-sampai berani mengatasnamakan Tuhan demi dirinya sendiri. Itu sebenarnya sudah sangat menjerumus untuk dia bisa lebih jauh sama Tuhan. Jadi tetaplah ada di jalan Tuhan dan tetap melaksanakan kewajiban dari Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.